Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan kajian al-usul min ilmil usul. Setelah tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang dua kaidah. Yang pertama al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub. Yang kedua al-amrul mutlaq yaqtadi al-fawr. Nah, yang namanya kaidah asal itu kadang ada exception, ada pengecualian. Makanya dikatakan di sini, ada pengecualian nanti. Kadang-kadang terjadi yang bukan seperti kaidah asal. Kadang-kadang begitu. Seperti misalnya asalnya manusia itu berambut, ya kan, ada rambutnya. Tapi ternyata ada manusia yang tidak punya rambut sama sekali, ya kan? Begitu. Asalnya laki-laki berjenggot, tapi ternyata ada laki-laki yang tidak Allah rizkikan jenggot. Jadi antara kaidah asal dengan pengecualian itu kadang ada pembahasan tersendiri masing-masing. Kita baca di sini. Wa qad yakhrujul amru 'anil wujubi wal fawriyati li dalilin yaqtadi dhalik. Fa yakhruju 'anil wujubi ila ma'anin minha an-nadb. Al-awwal an-nadb. Ka qoulihi ta'ala wa ashhidu idza tabaya'tum. Fal amru bil ishhadi 'ala at-tabayu'i lin-nadbi. Bidalilin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara farsa min a'rabiyyin walam yushhad atau boleh juga walam yushhid. Yang kedua athani al-ibahah wa aktharu ma yaqa'u dhalika idza warada ba'da al-hadri aw jawaban lima yutawahhamu annahu mahdhur. Mithaluhu ba'da al-hadri qawluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu wa idza halaltum fastadu fal amru fal amru bil istiyadi lil ibahati liwuqu'ihi ba'da al-hadri al-mustafadi min qawlihi ta'ala ghayra muhilli as-saydi wa antum hurum. Wa mithaluhu jawaban lima yutawahhamu annahu mahdhur qawluhu sallallahu alaihi wasallam if'al wa la haraj fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada'i an taqdimi af'alil haji allati tuf'alu yaumal 'idi ba'daha 'ala ba'd. Baik, sampai situ dulu. Dikatakan di sini di antara makna wa qad yakhrujul amru 'anil wujubi wal fawriyah, kadang-kadang perintah itu keluar dari yang namanya pengewajiban atau fawriyah, kesegeraan ya. Kadang-kadang enggak menjadikan kewajiban, enggak menjadikan juga segera dilakukan, tapi harus mempunyai dalil, petunjuk atau qarina yaqtadi dzalik, yang berkonsekuensi membelokkan dari kewajiban atau keharusan segera dilakukan. Fa yakhruju 'anil wujubi la ma'anin minha, dan yakhruju 'anil wujub, keluar dari kewajiban menuju ke beberapa makna ini. Beberapa mafhum yang pertama dianggap sebagai nadab atau mandub, mustahab, jadi enggak sampai kepada wajib. Ka qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah wa ashhidu idza tabaya'tum, dan hadirkanlah saksi. Ashhidu yaitu hadirkanlah saksi. Idza tabaya'tum, jika kalian saling jual beli, ada saksi. Nah,
Ini amar mutlak bukan? Mutlak. Asalnya cuma asyidu idza tabaya'tum khalas. Ini menunjukkan wajib gak? Zahir menunjukkan wajib. Tapi ternyata fal amru bil ishhadi 'ala tabayu' lin nadab. Ternyata perintah untuk mempersaksikan perdagangan itu mandub, tidak sampai wajib. Kenapa? Bidalil, dengan adanya dalil. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ishtara falsa, membeli suatu apa farsa? Ya, semacam kuda min Arabiyyin, dari seorang Badui, walam yushhad, dan tidak ada tuh yang itu tabayyu, itu farsi itu enggak disaksikan oleh saksi tertentu. Langsung aja beli. Kita enggak mungkin menuduh Rasulullah melanggar perintah Allah, ya kan? Melainkan kita harus menjamak antara keduanya. Berarti di sini perintahnya tidak dimaksudkan wajib, tapi mandub. Apa dalilnya? Rasulullah saja tidak melakukannya pernah. Enggak mungkin kita bilang Rasulullah ini enggak melakukan karena bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah dari kalam itu. Tapi enggak melakukan karena hal ini, perintah ini tidak sampai kepada kewajiban. Makanya dalam transaksi apapun tidak diwajibkan adanya saksi. Tapi yang lebih baik tentu adanya saksi, sunnah jadi mustahab. Makanya kalau misalnya online, antum jualan online gitu kan, transaksi kan hanya antara antum dengan customer, udah selesai, nggak masalah, sah baiknya, boleh gitu. Kedua, al-ibahah. Kadang-kadang amar perintah ternyata dimaksudkan bukan untuk nadab, bukan untuk wajib, tetapi untuk pembolehan, itu boleh dilakukan. Wa aktsaru ma yaqa'u dzalika, dan mayoritas yang terjadi itu kapan? Idza warada ba'dal hadri, jika perintah tersebut hadir setelah ada apa? Larangan. Setelah ada larangan. Tadinya dilarang, terus diperintahkan. Nah, perintah kedua ini setelah larangan berkonsekuensi ibahah, mubah. Atau kalau misalnya ini jawaban lima yutawahamu annahu mahdzur. Kalau ternyata jawaban, dia hanya adalah jawaban terhadap apa yang dipersangkakan dengan salah. Dipersangkakan salah-salah bahwasanya dia adalah mahdzur, dilarang, dikira orang dilarang. Kalau contoh di uruf nih misalnya, idza warada ba'dal hazr. Jadi perintah ini ada setelah ada pelarangan. Misal antum di sini, misal di kajian ini udah zikri misalnya, antum izin ke toilet, Anda larang, jangan, nggak boleh, jangan ke toilet, stay di sini. Anda mau buang air aja di sini, gitu. Anda bilang gitu kan, kayak gitu. Terus habis itu, antum ini aja mas, bercanda. Anda serius di sini tetap. Baik. Jadi kan dilarang kan, hazar kan. Nah, terus habis itu udah selesai kajian, udah selesai. Ya udah, antum sana ke kamar mandi, ke WC. Anda perintahkan kan? Nah, perintah ini apakah berarti Anda mengharuskan antum? Mengharuskan antum ayo pergi ke WC sekarang? Harus? Enggak. Nganjurin juga enggak. Jadi ini ibahah, pilihan, terserah antum. Mau ke WC apa enggak itu urusan antum. Anda nggak bolehin di sini. Setelah tadinya melarang. Tapi dengan kalimat sighat amr, pergilah ke WC. Pergi antum ke WC sana. Gitu. Terus antum ngotot, Anda mau di sini. Ya Anda juga nggak bakal ngotot karena terserah antum mau pergi apa enggak, ya terserah. Anda nggak bilang pergi ke WC sana. Enggak, Anda di sini pergi. Wah, itu ngotot kayak gitu berarti bukan ibahah lagi, tapi Anda mewajibkan jadinya. Gitu, paham nggak? Udah zikri setengah paham atau udah paham full? Gitulah pedagang, ya ditakar kayak gitu. Atau untuk jawaban atas terhadap apa yang disangkakan itu dilarang. Ya, misalnya
Antum kan anak kasih kitab nih, udah anak kasih buat kajian. Terus antum nanya amana, mas, boleh nggak anak coret-coret pas ngaji kitabnya ini? Terus anak bilang, ya coret lah, itu kan punya antum. Coret lah gitu. Coret aja gitu loh. Kan ini kan perintah kan, coret aja perintah. Siwat amr. Coret lah. Tapi apakah Anda menyuruh antum menyoret, benar-benar wajib menyoret? Enggak harus. Apakah Anda menganjurkan juga? Enggak juga, tapi membolehkan. Kenapa? Sebagai mencoretlah ini, coretlah. Itu sebagai jawaban atas apa yang tadinya antum sangkakan enggak boleh untuk mencoret. Enggak ada kaidahnya. Enggak ada ya? Enggak ada. Jadi belajar. Iya. Standar waktu itu enggak ada ya? Uruf apa namanya, tradisi kita aja. Ini hal ini perumusan dari usuliyin yang sebenarnya udah berlaku di biasa kita. Antum juga paham, makanya gampang ini sebenarnya. Ya kan? Contoh pertama, setelah dilarang diperintahkan. Itu kan menunjukkan enggak diwajibkan, enggak dinadabkan juga, asalnya gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan syariat. Di uruf kita juga gitu, Pak. Keputusannya diserahkan kepada orang kedua, bukan orang pertama lagi. Iya. Kepada orang kedua yang diajak bicara. Antum mau lakukan atau enggak, terserah. Keputusannya diserahkan kan? Mau antum, karena ibahah gitu kan. Dan juga orang pertama ya emang enggak maksa. Dan juga enggak menganjurkan. Nah, kalau misalnya orang pertama menganjurkan, masuknya ke nadab. Bisa. Contoh misalnya mithaluhu ba'dal hadhr. Tadi yang pertama kan setelah dilarang diperintahkan. Qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu. Kalau misalnya kalian sudah bertahallul, tahallul itu apa, Pak? Cukur ya. Ini dalam manasik loh ya, bukan apa-apa. Fastadu, maka berburulah. Istadu artinya berburulah. Nah, fal amru di sini kan perintah untuk apa? Untuk berburu. Fal amru al-amru bil istiyad. Perintah untuk berburu itu apa konsekuensinya? Wajib, mandub atau mubah? Mubah. Kenapa? Liwuqu'i ba'dal hadri, karena terjadinya perintah tersebut ba'dal hadri, setelah hadr, pelarangan al-mustafad yang bisa kita dapatkan faedahnya dari perkataan Allah, ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Tidak boleh muhillis saidi, yaitu membawa, enggak boleh berburu gitulah. Wa antum hurum, dan kalian sedang dalam berihram. Dilarang berburu dalam keadaan berihram. Tapi kalau itu kan aslinya awalnya dilarang. Tapi kalau udah tahallul diperintahkan. Nah, diperintahkan di sini bukan berarti antum wajib untuk melakukan berburu. Nanti pada jadi pemburu semua. Dan lebih repot lagi, orang tawaf aja udah repot. Disuruh berburu, udah gitu binatang nggak sebanyak di sini lagi. Dan yang diburu juga apa coba, kan nggak sebanyak di sini binatang. Ayam tetangga, kan susah. Nah, gitu. Contoh lain misalnya, di antara contoh ya, Rasulullah berkata, kuntu nahaitu an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Perintah di sini yaqtadi al-ibahah. Walaupun nanti jadinya menjadi sunnah gitu kan. Nantinya jadi sunnah, tapi secara usul kita pahami sebagai ibahah, yaitu mengungkapkan sesuatu yang sudah menjadi permissible gitu loh. Itu boleh untuk dilakukan. Gitu. Enggak ada larangan sama sekali kecuali untuk perempuan yang sering ziarah kubur. Itu pun ada khilafiyah. Gitu ya. Jadi al-amru ba'dal hadri yaqtadi al-ibahah, kaidahnya gitu. Ya. Al-amru ba'dal hadri yaqtadi al-ibahah.
Atau ada juga wa mithaluhu jawaban lima yutawahhamu annahu mahdzur. Dan ada juga misalnya untuk sebagai jawaban yang tadinya untuk sesuatu yang tadi dikira bahwasanya dia itu dilarang. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj. Lakukanlah, if'al fi'il amr. Sighatul amr. Lakukanlah wala haraj. Mboten napa-napa. Ya Mas Arya. Mboten napa-napa. Wala haraj itu ya mboten napa-napa. Iya, ndang kan bahasa Arab, bahasa Jawa gitu. If'al kan ndang gitu kan. Ya. Ndang. Lakukan. Enggak ada masalah gitu. No problem lah, lakuin aja. Nah, itu kan lakukan fi'il amr, perintah. Tetapi kalimat if'al wala haraj ini, fi'il amr if'al ini fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada', terhadap jawaban untuk orang-orang yang bertanya kepada beliau dalam hal hajjatil wada' an taqdimi af'alil hajj, untuk mendahulukan beberapa perbuatan dalam haji allati tuf'alu yaumal 'id ba'daha an ba'd. Ya. Al-muhim di sini hal-hal ini tadinya para sahabat mengira ini dilarang dilakukan. Dan Nabi membaca itu, maka Nabi pun berkata if'al wala haraj. Lakukan aja, lakukanlah. Tidak masalah gitu. Ya. Ya seperti tadi buku ya tadi ya. Contoh misalnya Anda punya kacamata nih, Anda taruh sini. Nah, Anda taruh sini kacamata Anda. Terus antum kan selama ini tuh penasaran dengan Anda misalnya. Ya, pengen tahu Anda punya baju, antum pengen nyoba, Anda punya peci, antum pengen nyoba. Iya. Dan seterusnya. Nah, di sini Anda punya kacamata, antum penasaran, pengen tahu gitu. Terus antum ngeliatin terus tuh kacamata. Ya. Anda taruh kacamata tergeletak. Antum ngeliatin terus, Anda ngeliatin antum terus gitu. Anda baca antum tuh kayak pengen megang atau pengen pakai kacamata ini. Lalu terus Anda bilang ke antum, udah pakai aja kacamatanya. Nah, pakai aja di sini. Apa? Iya pakai aja, la haraj. Mboten napa-napa, ora usah ngisin dah ya. Enggak rapopo. Dipakai aja, pakai. Gitu. Enggak usah pakai maksa tapi pakai aja, enggak apa-apa. Nah, lalu dipakai. Nah, pakai ini tadi perintah pakailah kacamata ini, itu kan amr, sighat amr. Tapi la yaqtadi al-wujub, la yaqtadi an-nadab, tapi yaqtadi al-ibahah, boleh silahkan. Gitu. Ya. Paham di sini? Jelas banget lah insyaallah ya. Baik. Kita cukup sampai situ aja gimana? Cukup aja ya. Anda tambah serak nanti takutnya. Karena nanti harus energi nanti sore malam ada kajian lagi. Tapi bukan di sini maksudnya, di Robani TV. Baik, kita cukupkan sampai sini insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.